Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi yang berjudul Sales Management. Di sini ada 8 hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian sales management yang akan dijelaskan oleh saya, Anista, dan yang kedua ada perencanaan penjualan atau sales planning yang akan dijelaskan oleh Dava. Yang ketiga ada organisasi dan struktur tim penjualan yang akan dijelaskan oleh Akmal. Dan yang keempat ada proses penjualan yang akan dijelaskan oleh Zulkar. Yang kelima ada manajemen tenaga penjualan yang akan dijelaskan oleh Rifaki. Yang keenam ada teknik dan strategi penjualan yang akan dijelaskan oleh Dava. Yang ketujuh ada pengendalian dan evaluasi penjualan yang akan dijelaskan oleh saya, Anista. Dan yang terakhir ada digital sales dan e-commerce yang akan dijelaskan oleh Rifaki. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sales management. Sales management adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan mengevaluasi kegiatan penjualan di perusahaan. Sales management dimaksud untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan paling banyak dijual dan dapat dicapai untuk memenuhi tujuan yang ditentukan. Sales management mencakup berbagai aspek seperti strategi pemasaran, manajemen karyawan penjualan, dan analisis pasar. Sales management memainkan peran yang sangat penting di dunia bisnis. Ini menentukan keberhasilan perusahaan dalam pendapatan. Tanpa sales management yang baik, bisnis dapat mengalami kesulitan mencapai tujuan mereka dan meningkatkan profitabilitas. Oleh karena itu, sales management harus diimplementasikan secara sistematis dan terus-menerus untuk beradaptasi dengan dinamika pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Syarifuddin dari kelompok 5 dengan akhiran NIM 1155. Kemudian materi kedua, perencanaan penjualan sales atau sales planning. Perencanaan penjualan adalah suatu langkah strategis yang sangat diperlukan dalam dunia bisnis guna memastikan tujuan untuk penjualan didapatkan dengan cara yang struktur, efisien, dan terorganisir. Proses ini memperlibatkan berbagai komponen yang terhubung dan saling mendukung, termasuk analisis pasar, tujuan yang konkret dan terukur, perencanaan strategi, penjualan yang tepat, mengatur tim penjualan, dan anggaran agar berjalan optimal. Dengan melalui perencanaan yang cermat, suatu bisnis dapat memprediksi berbagai tantangan yang akan muncul di masa mendatang, serta dapat memaksimalkan potensi pasar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dan berikut langkah-langkah perencanaan penjualan. Yang pertama, langkah yang pertama yang harus dilakukan untuk perencanaan penjualan adalah menganalisis pasar secara menyeluruh. Suatu bisnis perlu mengetahui ciri-ciri pasar atau konsumen yang akan ditarget, seperti menyesuaikan kebutuhan dan keinginan pelanggan, mengikuti perkembangan tren pasar. Kemudian, mengelompokkan pasar yang tepat sangat berguna untuk memfokuskan strategi pasar. Misalnya mengelompokkan berdasarkan usia, tingkat penghasilan konsumen, letak geografis, atau perilaku konsumen yang bisa membantu menyatakan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pelanggan. Kemudian langkah yang kedua, menetapkan tujuan penjualan. Menetapkan tujuan penjualan yang jelas atau spesifik dan terukur. Tujuan penjualan mesti serasi dengan visi dan misi perusahaan serta mengamati potensi pasar. Misalnya tujuan dari penjualan berupa banyaknya jumlah unit yang terjual pada konsumen, total penghasilan yang akan didapatkan, atau bahkan keuntungan bersih yang mungkin didapat oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, menyusun strategi penjualan. Dalam menyusun strategi penjualan, perusahaan harus menetapkan saluran distribusi yang baik seperti melalui penjualan secara langsung, melalui distributor, pengecer, atau bahkan secara online. Dengan memilih saluran distribusi yang tepat akan mempermudah produk atau layanan untuk dikonsumsi oleh konsumen dengan mudah dan efektif. Kemudian yang keempat, perencanaan anggaran. Anggaran yang optimal sangat dibutuhkan guna menunjang beragam aktivitas penjualan. Hal ini meliputi pendistribusian dana untuk iklan dan promosi, biaya untuk pelatihan pengembangan tim penjualan, serta intensif atau bonus guna meningkatkan kinerja tim.
Anggaran yang sesuai dapat menentukan kegiatan penjualan yang akan dilakukan tanpa adanya kendala keuangan, sekaligus minimalisir pemborosan yang terjadi. Kemudian langkah kelima, membuat proyeksi penjualan. Membuat proyeksi penjualan yang objektif sangat diperlukan guna menguatkan kebijakan operasional perusahaan, seperti produksi dan manajemen persediaan. Proyeksi penjualan yang berdasarkan data historis dan analisis tren pasar bisa membantu membuat gambaran lebih jelas tentang permintaan produk atau layanan di masa yang akan datang. Dengan proyeksi tersebut, suatu perusahaan bisa memikirkan bagaimana meminimalisir kekurangan atau kelebihan persediaan yang berpotensi pada efektivitas operasional. Langkah ke-6, pemanfaatan teknologi. Teknologi berperan penting dalam perencanaan penjualan. Penggunaan perangkat lunak seperti CRM dapat membantu tim penjualan untuk mengidentifikasi data pelanggan serta mengamati interaksi dengan konsumen. Perangkat analisis juga sangat dibutuhkan untuk menganalisis data yang mengetahui tren pasar serta perilaku konsumen. Dengan informasi-informasi yang kuat, dapat mempercepat dan mempermudah perusahaan dalam mengambil keputusan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organisasi dan struktur tim penjualan. Yang pertama ada struktur fungsional. Dalam struktur fungsional, tim penjualan dikelompokkan berdasarkan tugas dan tanggung jawab spesifik, seperti pengelolaan akun pelanggan, pengembangan bisnis, atau dukungan teknis. Model ini memungkinkan anggota tim untuk menjadi ahli di bidangnya masing-masing, tetapi terkadang bisa menghambat komunikasi antar divisi karena terlalu fokus pada tugas tertentu. Dan yang kedua, struktur berbasis produk. Struktur berbasis produk membagi tim penjualan berdasarkan kategori produk yang dijual. Misalnya dalam perusahaan teknologi ada tim khusus menangani penjualan perangkat keras dan ada yang fokus pada perangkat lunak. Keuntungan dari pendekatan ini adalah setiap tim bisa lebih memahami karakteristik produk yang mereka jual dan menyesuaikan strategi pemasaran yang lebih baik. Dan yang ketiga, ada struktur berbasis pasar atau pelanggan. Dalam struktur berbasis pasar atau pelanggan, tim penjualan dibagi berdasarkan jenis pelanggan yang dilayani. Contohnya dalam industri keuangan ada tim yang menangani klien korporat, UMKM, dan individu. Menurut Johnston dan Marshall 2020, dalam Salesforce Management, Leadership, Innovation, Technology, pendekatan ini sangat efektif dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan karena tim penjualan dapat memahami kebutuhan unik dari setiap segmen pasar. Dan yang keempat ada struktur matriks. Struktur matriks yang menggabungkan elemen dari berbagai model di atas. Dalam sistem ini, seorang tenaga penjualan bisa memilih lebih dari satu atasan, misalnya seorang manajer produk dan manajer wilayah. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas tinggi dan mendorong kolaborasi antar tim, tetapi bisa menjadi lebih kompleks dalam manajemen dan pelaporan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maman Tiska Zulkarnain Raharjo dengan airan NIM 1154. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penjualan dalam sales management. Dalam dunia bisnis, penjualan adalah elemen kunci yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam mencapai target pendapatan. Proses penjualan bukan hanya sekedar menawarkan produk atau layanan kepada pelanggan, tetapi juga melibatkan strategi dan pendekatan yang sistematis untuk mengubah calon pelanggan menjadi pelanggan setia. Dalam sales management, proses penjualan adalah bagian penting dari manajemen pemasaran karena membantu organisasi dalam merancang, mengelola, dan mengoptimalkan aktivitas penjualan agar lebih efektif dan efisien. Sales management berperan dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian tim penjualan untuk mencapai tujuan bisnis. Proses penjualan terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan dengan baik untuk memastikan kesuksesan transaksi dan kepuasan pelanggan.
Tahapan-tahapan ini membantu tenaga penjual dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menjual produk atau layanan, serta membangun hubungan jangka panjang dengan para pelanggan. Nah, yang pertama yaitu prospecting atau mencari pelanggan potensial, yaitu mencari pelanggan potensial adalah individu atau perusahaan yang memiliki kebutuhan terhadap produk atau layanan yang ditawarkan serta memiliki kemampuan untuk membeli. Metode yang biasa digunakan dalam prospecting yaitu cold calling atau menghubungi calon pelanggan yang belum pernah berinteraksi dengan perusahaan. Networking yaitu memanfaatkan relasi bisnis atau acara industri untuk menemukan pelanggan baru. Referral atau rujukan yaitu mendapatkan prospek dari pelanggan yang sudah ada. Dan sosial media atau digital marketing yaitu menggunakan platform seperti LinkedIn, Instagram, atau Facebook untuk menarik minat calon pelanggan. Yang kedua yaitu pre-approach, yaitu persiapan awal. Dalam tahap ini, tenaga penjual harus memahami beberapa aspek penting, yaitu profil pelanggan, yaitu termasuk latar belakang bisnis, kebutuhan, dan preferensi mereka, kondisi pasar, seperti tren, industri, atau persaingan di sektor pelanggan. Lalu strategi pendekatan, yaitu apakah pelanggan lebih responsif terhadap pendekatan langsung atau edukatif. Terus yang ketiga yaitu approach, yaitu pendekatan awal. Tahap pendekatan bertujuan untuk membangun hubungan awal dengan calon pelanggan dan menciptakan kesan pertama yang positif. Cara mendekati pelanggan akan sangat mempengaruhi kelangsungan proses penjualan selanjutnya. Di approach ini ada beberapa teknik, yaitu product approach, yaitu menunjukkan produk secara langsung kepada para pelanggan. Terus question approach, yaitu mengajukan pertanyaan untuk menggali kebutuhan pelanggan. Dan referral approach, yaitu menggunakan testimoni dari pelanggan lain untuk membangun kepercayaan kepada para pelanggan yang baru. Dan yang keempat yaitu presentation atau presentasi dan demonstrasi. Setelah membangun hubungan awal, tenaga penjual masuk ke tahap presentation atau presentasi, dan di tahap ini kita menjelaskan manfaat dan keunggulan produk atau layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Seperti kita harus berfokus pada manfaat, tetapi bukan hanya fitur, seperti smartphone. Beberapa contohnya seperti smartphone, yaitu memiliki baterai 5000 mAh yang memungkinkan Anda bekerja seharian tanpa khawatir kehabisan daya. Dan gunakan demonstrasi, yaitu tunjukkan cara kerja produk secara langsung kepada para pelanggan dan sesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Jika pelanggan mencari efisiensi biaya, maka kita fokus kepada bagaimana produk dapat menghemat pengeluaran mereka. Dan yang kelima yaitu handling objection, yaitu menangani keberatan atau penolakan. Tidak semua pelanggan itu langsung setuju untuk membeli setelah mendengar presentasi. Karena itu kita harus siap menangani objection atau keberatan yang diajukan para pelanggan. Ada beberapa teknik untuk menangani keberatan dari para pelanggan, seperti listen, yaitu kita mendengarkan dengan baik-baik apa keluhan para pelanggan. Lalu acknowledge, yaitu kita mengakui keberatan para pelanggan kalau kita khawatir terhadap kondisi para pelanggan. Dan respon, yaitu kita harus memberikan fakta atau bukti untuk menjawab keberatan dari para pelanggan. Confirm, yaitu kita menanyakan apakah pelanggan masih memiliki keraguan setelah mendapatkan penjelasan dari kita.
Terus untuk keberatan yang umum seperti harga, kualitas, fitur produk, dan kebijakan perusahaan, kita dapat menangani secara profesional. Pelanggan akan merasa lebih nyaman dalam membuat keputusan pembelian. Yang keenam yaitu closing the sale, yaitu menutup penjualan. Closing the sale adalah tahap di mana tenaga penjual berusaha untuk mengamankan keputusan pembelian dari pelanggan. Ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama trial close, yaitu kita mengajukan pertanyaan seperti apakah Anda lebih suka warna hitam atau putih, yaitu untuk mengarahkan pelanggan ke keputusan pembelian. Yang kedua yaitu assumptive close, yaitu kita menggunakan bahasa yang mengasumsikan pelanggan akan membeli seperti mari kita proses pembayarannya sekarang. Terus urgency close, yaitu menekankan keterbatasan stok atau penawaran waktu terbatas untuk mendorong keputusan cepat dari para pelanggan. Untuk menutup penjualan dengan cara yang baik akan memastikan pelanggan merasa puas dan tidak merasa dipaksa untuk membeli barang tersebut. Dan yang terakhir yaitu follow up, yaitu tindak lanjut dan layanan purna jual. Setelah pelanggan melakukan pembelian, proses penjualan belum berakhir. Dan yaitu tindak lanjut sangat penting untuk memastikan kepuasan para pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang dari para pelanggan. Follow up itu bisa meliputi kita mengirim email atau pesan terima kasih terhadap para pelanggan, menyediakan dukungan atau panduan tambahan terkait produk yang para pelanggan beli, menawarkan layanan tambahan atau produk yang relevan, dan meminta umpan balik pelanggan untuk perbaikan layanan di masa depan. Tindak lanjut yang baik dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifakita Raja Yuta dengan akhiran NIM 1176. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen tenaga penjual atau Salesforce Management. Apa sih Salesforce Management itu? Salesforce Management adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan tenaga penjual dalam suatu perusahaan untuk mencapai penjualan, melibatkan berbagai aspek, mulai dari rekrutmen, pelatihan, motivasi, hingga evaluasi kinerja tenaga penjual. Kemudian ada teknik dan strategi penjualan. Nah, penjualan yang efektif membutuhkan pendekatan yang sesuai guna menarik minat, menjalin hubungan, dan menjadikan pelanggan potensial menjadi pelanggan tetap. Di bawah ini terdapat beberapa teknik dan strategi yang dapat diterapkan dalam suatu bisnis guna mencapai tujuan yang diinginkan. Yang pertama, pendekatan konsultatif. Dalam pendekatan tersebut, penjual berperan sebagai konsultan yang dimana ia membantu para konsumen mendapatkan solusi terbaik. Kemudian yang kedua, penjualan langsung. Dengan metode ini, penjual memanggil konsumen secara langsung seperti menelpon, melalui email, atau bahkan pertemuan langsung atau juga yang biasa disebut dengan tatap muka. Kemudian yang ketiga, penjualan berbasis hubungan. Metode ini dilakukan dengan cara memfokuskan bagaimana menjalin hubungan dengan konsumen dalam jangka panjang, serta melahirkan keyakinan dan kesetiaan. Perusahaan-perusahaan yang sukses dengan melakukan strategi tersebut biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan konsumen atau pelanggan mereka. Kemudian yang keempat, penjualan berdasarkan nilai. Pendekatan yang satu ini mengutamakan khasiat atau manfaat dari produk yang mereka jual. Tak hanya lebih dari sekedar fitur. Penjual tersebut harus bisa memperlihatkan manfaat produk atau layanan mereka yang sekiranya dapat menemukan solusi yang lebih baik dari pesaing-pesaing lainnya. Kemudian kelima, penjualan referral. Cara ini mencakup dengan memanfaatkan rekomendasi atau masukan dari pelanggan yang dipunyai guna mendapatkan pelanggan baru. Dengan menawarkan layanan atau produk yang mengesankan atau memuaskan, pelanggan biasanya akan memberi masukan produk kita kepada orang lain yang akan mencoba hal yang sama. Kemudian keenam,
upselling dan cross-selling. Upselling adalah metode penjualan barang atau produk dengan harga yang lebih tinggi dari produk sebelumnya. Sedangkan cross-selling adalah merekomendasikan produk setelah produk sebelumnya yang dimana produk tersebut berguna sebagai pelengkap. Kedua teknik tersebut bisa menghasilkan nilai transaksi per pelanggan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketujuh, penjualan melalui pemasaran konten. Dengan mengaplikasikan konten yang bersifat informatif, pelanggan akan lebih tertarik dengan produk kita, seperti dapat meyakinkan dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan mereka. Kemudian yang ke-8, penutupan penjualan. Cara tersebut merupakan cara tahap paling akhir dalam metode pemasaran, yang dimana penjual membuat taktik penjualan agar pelanggan dapat mengambil keputusan untuk membeli dengan cepat. Contoh dari teknik tersebut seperti urgency close, assumptive close, dan trial close yang biasa digunakan guna mempercepat pelanggan mengambil keputusan untuk membeli produk kita sebelum kita tidak memproduksi lagi. Kemudian ke-9, penjualan di media sosial. Sarana di media sosial dijadikan saluran yang efisien untuk melakukan interaksi dengan pelanggan, menawarkan produk, serta menciptakan sebuah iklan yang lebih efektif. Kemudian yang ke-10, negosiasi dalam penjualan. Proses tersebut memperlibatkan percakapan antara penjual dengan pembeli guna menjalin persetujuan yang saling menguntungkan antara satu sama lain. Dengan teknik negosiasi yang bagus dapat mempermudah menemukan kesepakatan bersama yang menguntungkan bagi penjual maupun pembeli. Kemudian yang ke-11, penyajian produk atau biasa dikenal dengan produk demonstration, yakni menyajikan ilustrasi atau simulasi produk secara langsung kepada pelanggan agar mereka dapat mengetahui kegunaan dan cara kerja produk tersebut dengan jelas. Hal tersebut dapat agar lebih mengetahui produk sebelum mereka membelinya. Yang terakhir ke-12 yaitu sales funnel. Dalam proses pemasaran, yaitu pemasaran produk dirancang dengan berbagai tahap, mulai dari menarik minat pembeli atau top of the funnel, menciptakan minat pembeli atau middle of the funnel, hingga mendorong keputusan pelanggan untuk membeli produk tersebut, atau juga yang disebut dengan bottom of the funnel. Menyusun tahap-tahap tersebut dengan baik akan dapat mengoptimalkan konversi pelanggan. Baik, selanjutnya ada pengendalian dan evaluasi penjualan dalam sales management. Nah, pengendalian dan evaluasi penjualan dalam sales management adalah dua aspek penting dari kontrol penjualan dan perlu untuk memastikan bahwa strategi penjualan yang dilaksanakan dieksekusi sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Manajemen penjualan dilakukan dengan memantau kegiatan penjualan dan dengan menentukan hambatan yang terjadi seperlunya dan mengambil tindakan korektif. Sementara itu, evaluasi penjualan fokus pada menganalisis pendapatan penjualan untuk mengukur efektivitas strategi yang digunakan. Nah, di sini terdapat dua cara dari pengendalian penjualan. Yang pertama yaitu Key Performance Indicator atau KPI. KPI membantu menilai kinerja tim penjualan berdasarkan metrik seperti jumlah transaksi, pertumbuhan penjualan, dan tingkat konversi pelanggan. Pemantauan KPI yang ketat memungkinkan manajer penjualan untuk dengan cepat melihat apakah pembayaran kinerja terjadi dan menentukan solusi yang tepat. Nah, selain KPI, ada Customer Relationship Management atau CRM. CRM ini juga memainkan peran penting dalam mengendalikan penjualan. CRM memungkinkan untuk manajer untuk mengejar interaksi pelanggan, riwayat pembelian, dan kampanye penjualan yang efektif. Mempertimbangkan data yang disimpan dalam sistem CRM, bisnis dapat melakukan lebih banyak analisis mendalam untuk memahami kebutuhan pelanggan mereka dan mengoptimalkan strategi penjualan mereka. Lalu, selanjutnya ada evaluasi penjualan. Nah, evaluasi penjualan ini dilakukan dengan membandingkan pendapatan penjualan aktual dengan target yang ditentukan.
di mana jika ada kesenjangan antara hasil yang diharapkan dan implementasi di tempat, perusahaan harus melakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil penjualan adalah kondisi pasar, strategi pesaing, dan efektivitas penjual. Nah, salah satu teknik evaluasi yang sering digunakan adalah analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Analisis ini memungkinkan bisnis untuk meningkatkan keunggulan dan kekurangan internal, serta opsi dan ancaman eksternal yang mempengaruhi penjualan. Lalu masuk ke materi digital sales and e-commerce. Merujuk pada proses penjualan produk atau jasa melalui platform digital dan internet. Jadi digital sales itu kayak branding BA influencer gitu, atau yang bisa disebut kalau contohnya ini e-commerce itu kayak Shopee, Tokopedia, dan lain-lain gitu. Dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen, bisnis semakin beralih ke platform digital untuk menjangkau pelanggan, meningkatkan penjualan, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Digital sales dan e-commerce mencakup berbagai strategi, alat, dan platform yang digunakan untuk mempromosikan, menjual, dan mengirimkan produk atau jasa secara online. Lalu masuk ke pengertian digital sales dan e-commerce. Digital sales sendiri yaitu proses penjualan yang dilakukan melalui saluran digital seperti website, media sosial, email, atau aplikasi lain. Ini mencakup penggunaan teknologi untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan proses penjualan. Lalu e-commerce adalah aktivitas pembelian dan penjualan barang atau jasa secara online melalui platform seperti website, toko online, marketplace. Contohnya seperti Tokopedia, ya seperti yang tadi lah, Tokopedia, Shopee, Amazon, atau Bukalapak, dan aplikasi mobile lainnya.